Konsultasi Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana supaya hidup kita tenang dan tentram? Hayyakumullah, barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Supaya kita hidup tenang, ya, sebenarnya tidak begitu sulit-sulit, ya, tergantung kitanya, gitu. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang menjerumuskannya, menodai dirinya. Jadi intinya itu mau atau tidak, gitu. Kadang sebagian orang, wah sulit begini, begitu, dengan berbagai macam alasan cerdas dari dirinya. Padahal tergantung hatinya mau atau tidak, tergantung kejujurannya terhadap dirinya, begitu, ya. Jika kita ingin hidup tenang, banyak berbagai tips yang disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Baik zikir kita mengatakan la ilaha illallah, kita ulang-ulang, subhanallah kita ulang-ulang, atau membaca Al-Quran, atau menghadiri majelis taklim dan lain sebagainya. Insya Allah hati kita akan tenang. Kedua, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan syukur itu dari lisan kita dan pikiran kita, ya. Kita punya pikiran yang terkadang menjadi repetisi, kita ulang-ulang terus. Pikiran itu kita jadikan selalu syukur. Alhamdulillah, hari ini saya demikian. Alhamdulillah, hari ini masih bisa hidup. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini masih ada uang. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini masih bisa makan, dan lain sebagainya. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. "Washkuruli wala takfurun." Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kufur. Allah perintahkan kita bersyukur. Demikian pula dalam akhir dari surah Duha, Allah mengatakan, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun terhadap kenikmatan Tuhanmu hendaknya engkau ceritakan, engkau sampaikan. Demikian kita sampaikan, kita ulang-ulang, ya. Niscaya yang seperti itu akan memunculkan ketenangan di hati kita. Silakan dicoba. Terlebih lagi dari sisi hormon, ya, tubuh kita kan punya hormon dopamin dan serotonin. Hormon dopamin itu tujuannya memberikan kebahagiaan, memberikan kesemangatan kita dalam hidup. Serotonin itu memberikan ketenangan, ya, bahwa kita berada dalam mode aman, tidak berada dalam mode ancaman. Nah, kedua hormon itu akan keluar kalau kita mengeluarkan selalu dari lisan kita, selalu dari pikiran kita, kalimat-kalimat syukur tadi, ya. Hati menjadi lebih tenang dan lebih tentram. Kemudian juga, ya, di antara tips supaya kita hidup tenang adalah banyak-banyak berbuat baik, ya. Berbuat baik kepada diri kita dan kepada orang lain. Karena berbuat baik itu menenangkan hati, ya. Berbuat baik dengan keikhlasan. Berbuat baik disertai dengan keikhlasan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau kita berbuat baik, ya, berbuat baik itu dapat, ya, yusyarrihus sadr, ya, menenangkan hati, menenteramkan hati. Di antara kebaikan adalah, ya, kita memperbanyak senyum. Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, kata beliau SAW, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Ketika engkau tersenyum di wajah saudaramu, itu bernilai sedekah. Di dalam lafal lain Nabi SAW mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'ah." Jangan salah seorang dari kalian, ya, meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin talq.
meskipun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Nah, itu diantara kebaikan. Kalau kita itu wajahnya berseri-seri, sering tersenyum, ya, dengan kerelaan hati melakukannya, insya Allah akan muncul ketenangan, akan muncul ketentraman lahir dan batin. Di antaranya juga adalah tips supaya kita itu hidupnya bisa lebih tenang adalah dekat dengan orang-orang yang kita sayangi, seperti keluarga, ya, orang tua, istri, anak, ya, kita peluk mereka, ya, kita sayangi mereka. Demikian pula diantaranya adalah kita menjadikan perkara yang telah berlalu itu sebagai pelajaran, ya, pelajaran, pemaafan dan pemakluman, dan menjadikan perkara yang akan datang itu sebagai petualangan bagi kita dalam melakukan kebaikan. Jadi terkadang yang membuat orang itu tidak tenang, dia terlalu berlebihan memikirkan perkara yang telah lalu dan berlebihan memikirkan perkara yang akan datang. Nah, ini tidak baik. Nabi SAW berlindung dari itu. Kata beliau SAW dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sedih dalam perkara yang telah lalu dan yang akan datang. Ya. Nah, jadi yang telah lalu itu ya biarlah berlalu, jadikan pelajaran, jadikan pemaafan, jadikan pemakluman, ya. Masalah yang akan datang, ya kita jadikan petualangan, karena kita tidak tahu kepastian di waktu yang akan datang ini apa nantinya, ya. Jangan membuat kita terlalu khawatir, ya. Jadikan saja itu sebagai petualangan dalam melakukan kebaikan. Dalam menjalani kehidupan ini kita selalu berada dalam ketenangan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, terutama untuk diri saya dan saudara-saudara saya seiman dan semuslim serta semanhaj. Wallahu a'lam bishawab.